Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, akhirnya Pak ya kita udah menonton film Barbie yang ternyata sangat laki banget dan banyak banget agenda di mana-mana Pak ya. Jujur aja ya, ini harus gue ngomongin, ada banyak banget agenda di mana-mana. Gua nggak nyangka loh ternyata Barbie mature ini ya, dan banyak banget hal yang harus kita bicarakan untuk film Barbie kali ini. So ini harus gue peringatkan, ini film Barbie bukan untuk anak-anak karena ada banyak banget hal feminisme dan hal yang bisa dibilang ya cukup kulturnya Amerikanos banget ya. Dan ya gue yakin ada banyak banget orang-orang yang belum siap menerima film Barbie. Tapi kalau menurut gue sendiri, karena gue udah terbiasa dengan agenda-agenda seperti itu, jadi ya gue merasa biasa aja gitu loh. Tapi di film ini aku akan review mengenai film Barbie yang I'm a Barbie Girl. Oke lah ya, itu tema lagu dinyanyikan terus sampai ke ending film, bodoh lah. Oke lah ya, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke ya, Barbie ya, gua nggak tahu entah kenapa ya, gua ada pikiran mau nonton film Barbie ya, padahal tujuan gua nonton Barbie adalah gua tuh pengen lihat si Margot Robbie-nya, karena gua tuh adalah fansnya Harley Quinn di DC Extended Universe alias DCU garapan Zack Snyder. Kenapa? Di DCU itu Margot Robbie jadi Harley Quinn itu udah ikonik banget Pak. Bahkan gua bisa menilai kalau Harley Quinn tanpa diperankan oleh si Margot Robbie, gua akan merasa anjir lah. Gua nggak tahu lagi karena kan Margot Robbie kan udah bagi gua ya itu adalah the best Harley Quinn live action yang pernah gue lihat, karena itulah Harley Quinn yang udah pernah gue baca di versi komiknya, animasinya, bahkan di versi JL yang animasi tahun 2001 itu baru Harley Quinn. Makanya gue bisa bilang Harley Quinn versi Margot Robbie itu adalah paling komik akurat banget dalam segi acting dan juga perkata-kataannya Pak ya. Begitu. Makanya ketika gue ngeliat dia jadi Barbie, gue udah mulai takut. Juga aja gue takut banget kalau Margot Robbie itu gak bisa lepas dari Harley Quinn. Tapi ketika dia udah tampil sebagai Barbie, literally itu beda banget, sangat-sangat berbeda banget. Jadi apa yang gue lihat, Margot Robbie berhasil membawa vibe-nya Barbie ke film live action ini Pak. Meskipun gue nggak tahu Barbie itu seperti apa kalau di versi film, karena yang kalau gue inget ya zaman gue dulu kecil, gue tuh selalu nonton film Barbie itu di film Indosiar hari Minggu jam 11 siang. Gue masih gitu, pokoknya jam 11 siang itu pasti ada film Barbie. Itu makanya gue ketika kecil tuh gue selalu nonton loh. Gue meskipun pria tapi gue selalu nonton film Barbie. Karena memang hiburan kita zaman anak tahun 2000 awal ya memang begitu doang Pak ya. Jadi ya gue tonton ya, tapi karena itu udah memori lama ya, dan udah gue nggak tahu lagi lore-nya bagaimana. Jadi ya modal gue cuma itu doang. Dan ketika gue menonton film Barbie, anjir, ini di luar ekspektasi gue sih. Bahkan ini jauh banget. Yang gue pikirkan saat itu film Barbie itu adalah film tentang bagaimana hubungan percintaan antara si Barbie sama si Ken yang diperankan oleh Ryan Gosling. Wow, apalagi kalau kita bicara soal Ryan Gosling, banyak Ryan Gosling justru menarik perhatian gua. Karena apa? Dari desain muka Ryan Gosling ketika dia jadi Ken itu literally sama banget dengan versi mainannya Pak. Nah itu makanya gua bilang anjir, Ken-nya mirip banget, dan juga dari struktur dia tuh lagi maco lah, segala macem, badannya, make upnya, rambutnya, klimisnya, literally ini sama banget dengan Ken yang gua tahu di franchise Barbie seperti itu. Dan ya ketika dia beratu acting dengan Margot Robbie, ada chemistry. Lagi-lagi mereka tuh kelihatan banget ada chemistry di mana mereka tuh lagi deket. Bahkan si Ken berusaha mau mendekati si Barbie, tapi Barbie-nya lagi mau menolak ya, karena dia nggak mau pacaran segala macam. Literally itu wow, bagus banget sih ya, bagus banget itu secara acting. Tapi mohon maaf banget, segi cerita agak hancur sih Pak ya. Meskipun gini, gua pikir film Barbie ini adalah sebagai film adaptasi yang bertujuan untuk parodi, tapi ternyata tidak Pak ya. Bukan, ini adalah film live action yang udah literally sangat rumit.
rumit dan juga serius untuk Barbie. Tapi ada berbagai macam dan joke-jokesnya gue juga ketawa sih. Tapi lagi-lagi mereka lebih mengutamakan cerita yang rumit untuk film Barbie ini ya. Gue gak nyangka loh, gue juga kaget ketika gue keluar di bioskop dan apa yang barusan gue lihat tadi. Anjir, rumit ternyata ya filmnya. Makanya kalau gua udah nonton Oppenheimer yang udah jauh lebih rumit dengan ilmu fisikawan sebagai bom atom, ternyata di film Barbie ini jauh lebih mengedepankan yang namanya feminisme, literally feminis. Ya memang gua nggak bisa nyalain sih karena memang film Barbie kan juga targetnya adalah untuk perempuan ya. Jadi ya lebih mengutamakan yang namanya jiwa feminisme dan itu nggak salah, nggak apa-apa. Cuman lagi-lagi mohon maaf, banyak banget hal yang dipaksakan di sini menurut gue. Ini sekali lagi menurut gue ada banyak banget hal dipaksakan. Intinya adalah kalau gen wanita sama gen pria itu ibarat kata gen wanita tuh nggak mau ada gen pria ya, misalnya gen pria itu adalah musuh bagi mereka. Wow, kita feminisme segala macam. Yang nggak gitu juga dong. Nggak mau ada kesetaraan gender lah gitu. Jadi mereka tuh pengen cewek-cewek tok, pria-pria tok gitu loh Pak. Jadi ya elah. Tapi setelah gua tonton dengan cerita segitu rumitnya, ya udah, gua anggap aja sebagai hiburan. Tapi untuk film adaptasi gua ngomong kacau sih Pak. Gua ngomong kacau, literally kacau untuk film Barbie ini. Dan segi plotnya juga agak sedikit kurang, dan juga untuk pemeran pendukungnya juga kacau banget, sumpah loh. Ini semuanya ada beberapa aktris yang bisa dibilang mereka tuh overacting ketika mereka beradu di depan kamera. Yang awalnya mereka tuh ada cewek yang kalem, pas di pertengahan akhir oh gini, kayak mereka tuh kayak berubah 180 derajat, tiba-tiba jadi cewek yang fun, cewek yang bersemangat, positif. Padahal di awalnya itu tuh ada sebagai cewek yang penuh dengan aura negatif. Tapi di pertengahan sampai akhir apa-apaan kayak apa ya, perubahan itu gak ada transisi, langsung wood gitu ya elah. Kayak itulah makanya gue ngomong cerita ancur di sini. Mohon maaf, gue ngomong fase cerita ancur di sini. Dari pertengahan akhir, begini. Jadi ya udahlah. Jadi yang yang lagi lihat saat itu adalah kecantikannya si Margot Robbie. Gue pengen tahu nih acting Margot Robbie dengan si Ryan Gosling seperti apa. Dan jujur bagus banget. Jadi yang gue fokuskan itu adalah Ken sama si Barbie-nya. Nah gitu. Jadi gue bisa langsung mempelajari juga bagaimana sejarah Barbie, bagaimana siapa yang membuat mainan Barbie-nya, dan yang ternyata mainan itu dibuat oleh perusahaan Mattel. Nah Mattel itu juga ada ceritanya dalam film Barbie ini. Jadi literally film Barbie ini hampir kayak setengah breaking the fourth wall ya. Jadi bisa dibilang mereka tuh kayak bisa berinteraksi langsung dengan para pencipta Barbie ini. Nah literally kalau kayak udah pernah menonton She-Hulk series atau pernah menonton Deadpool, ya bisa dibilang mereka tuh bisa berinteraksi langsung dengan para penontonnya. Nah di film Barbie ini juga melakukan hal yang sama, tapi dengan konsep yang berbeda, literally seperti itu ya. Makanya ketika gua ngelihat hasilnya sih sebenarnya oke, tapi mohon maaf sebagai film adaptasi alurnya kemana-mana Pak. Alurnya udah kemana-mana, dan ya literally yang gua lihat ya berarti tujuan film Barbie ini adalah untuk menghibur para penonton aja. Baik banget di penonton di gua itu ketika mereka menonton film Barbie itu semua tenang, dan untungnya gak ada bocil sama sekali di sini. Karena yang gua khawatirkan ketika gua menonton film Barbie adalah ada banyak banget bocil yang bakal lihat film ini Pak. Untungnya gua ambil hari itu di hari Jumat malam gitu, habis kerja, jadi gua langsung nonton gitu film Barbie. Untungnya gak ada bocil-bocil, jadi gua merasa tenang dan bisa mengikuti alur Barbie yang katanya dari berbagai macam review media mereka tuh mengatakan bahwa film Barbie tuh gak sesimpel yang kita kira ternyata. Nah ternyata setelah gue lihat ternyata bener Pak. Anjir banyak banget agenda di mana-mana. Aduh agenda bukan SJW ya, bukan SJW yang kayak lesbian, gay, enggak gitu. Jadi SJW yang gue maksud sini adalah kesetaraan gender. Mereka tuh kayak bermusuhan antara gen wanita dan juga gen pria, yang literally sorry to say itu agak maksa banget untuk film Barbie yang literally ini untuk fokus kepada feminismenya. Tapi gua merasa kayak ada perbandingan antara gen pria dan gen wanita yang mereka tujukan sini. Jadi agak ngerasa anjir lah, ini kulturnya Amerika banget gitu loh. Jadi kalau ini misalkan ditonton sama orang Asia segala macam, gue yakin gak semua orang bisa menerima. Tapi kalau gue yang udah pernah merasakan yang namanya hal-hal SJW, hal-hal feminisme segala macam, ya gue udah terbiasa karena gue udah nonton film semua yang gak cuma film seperti itu doang ya. Banyak banget film-film beratnya udah gue tonton dengan berbagai macam genre mereka masing-masing. Dan untuk film Barbie bisa dibilang bukan jelek ya, ini bisa dibilang cukup unik,
cukup unik banget kalau menurut gua. Karena apa? Di samping itu kita bisa melihat kehebatan Margot Robbie sebagai Barbie yang jauh bagus, Pak. Gak cuman itu aja, mereka juga menceritakan bagaimana time travel. Jadi di film ini ada time travel dari dunia Barbie ke dunia manusia. Literally itu hal yang sangat kreatif banget menurut gua. Kreatif banget. Gua nggak nyangka bahwa mereka tuh ketika ke dunia manusia harus pakai cara inilah, harus pakai cara inilah, dan itu bisa diakses oleh semua orang. Bisa dilihat semua orang loh, Pak. Jadi nggak cuma tokoh-tokoh Barbie doang. Jadi orang-orang lain yang ada di film itu, mereka juga bisa mengakses dunia Barbie. Namanya Barbie Land namanya. Nah, itu adalah hal yang bagus banget dan itu kreatif sekali. Literally, Pak ya, seperti itu. Dan ya, ini ada banyak banget referensi Harley Quinn di mana-mana di film Barbie ini ya. Karena literally aktrisnya yang mainkan juga si Margot Robbie ya. Jadi mereka menyelipkan yang namanya Easter egg untuk para fans DC yang menonton film ini, di mana dia pernah menjadi Harley Quinn loh. Di mana kalau kalian ada pernah lihat foto si Barbie megang pelang nama di penjara, literally itu hal sama yang dilakukan oleh Harley Quinn di film The Suicide Squad karena James Gunn kemarin. Dan juga ada fans Zack Snyder Justice League juga disinggung juga di film ini, Pak. Literally ya. Jadi mumpung ini karena masih dari bawahannya Warner Bros, jadi mereka tuh lagi menyelipkan berbagai macam singgung-singgungan politik ke film Barbie ini. Banyak banget. Jadi apa ya, literally film Barbie ini yang dikhususkan tuh dewasa sebenarnya. Tapi at least di studio gua full untungnya yang nonton film Barbie full, dan literally semuanya cowok-cowok, Pak. Pria semua, Pak. Yang cewek cuma berapa yang ngajak pacarnya, yang pria banyak semua. Ya kita akan lihat visualnya Barbie kan. Wow, Margot Robbie coy, Harley Quinn gila. Tapi gue harus puji aktingnya Ryan Gosling, terus Margot Robbie-nya, mereka bisa menjiwai peran Ken dan juga Barbie yang ada banyak banget dinamika yang bisa dibilang cukup unik dalam mereka berdua ini seperti itu. Tapi ya lagi-lagi, dan juga ada si Shang-Chi, Pak, si Muliu. Si Muliu juga main di film ini Barbie ya, yang bisa dibilang ya oke, peran dia juga vital di film ini, di mana dia sebagai tokoh antagonis yang bisa ternyata ya, si Muliu dia jadi tokoh pembuli di sini yang dimana dia tuh selalu membuli si Ken. Nah, itu literally bagus banget sumpah. Gua jadi apa ya, talentnya si Muliu sebagai aktor juga diasah juga di sini sebagai penari, dancer. Itu literally bagus banget, dan gua ngakak sih ketika dia jadi villain tuh lucu gitu, lucu banget gila bangsat. Tapi overall di film Barbie ini yang gua bisa nikmati sini adalah visualnya. Visualnya oke banget, CGI oke. Tapi untuk cerita, so to say, jangan terlalu dianggap serius banget karena literally film ini kan bertujuan untuk menghibur ya, menghibur untuk para penonton yang lagi capek-capeknya pulang kerja lah segala macam. Ya inilah film Barbie gitu. Skor untuk film Barbie gua kasih nilai 7 dari 10 ya. Meskipun gua agak kecewa di bagian cerita yang ya bisa dibilang apa ya, agak sedikit parodi, tapi bukan parodi gitu loh. Jadi aneh, gua nggak bisa menilai itu. Tapi di samping itu visualnya oke banget, sumpah oke banget. Jadi Warner Bros tuh memang lagi kasih budget gede untuk film Barbie ini. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa The Flash gak dibuat kayak gitu, Pak? Maksudnya dalam arti secara budget CGI, kenapa gak dibuat ke DC juga? Why? Kan satu perusahaan tuh sama si Warner Bros. Why? Kenapa The Flash gak dibuat seperti ini dengan CGI yang mateng ya, animasi yang mateng ya? Kenapa gak dibuat gitu? Kesel banget gua. Ya udahlah ya. Tapi overall untuk film Barbie gua cukup menikmati dalam segi untuk melepas penat aja ya, nggak terlalu dibuat serius banget ya gitu. Karena gua orangnya tuh kalau udah masa cerita yang bukan tema parodi ya harus dengan alurnya. Tapi karena film ini adaptasi dan memang alurnya aneh ya, aneh banget, literally awkward banget. Tapi ya udahlah ya, gua menikmati sebagai visualnya aja. Untungnya visualnya bagus ya. Kalau visualnya jelek, cerita jelek, bodoh, nggak bisa acting semua, ada bodoh lah. Tapi overall masih ada yang bisa gua nikmati di film ini seperti, jadi gua kasih 7 dari 10 aja deh ya. Oke, itu cuma mengenai review gua mengenai Barbie. Oke, buat kalian para pria-pria nih ya yang belum menonton film Barbie, coba kalian sekarang cek bioskop dan ajak semua teman-teman kalian. Margot Robbie coy, kapan lagi dong kita bisa melihat Harley Quinn menjadi gadis yang ceria, gadis yang tenang segala macam di film Barbie ini. Akhirnya terlihat banget potensinya Margot Robbie sebagai aktris tuh cocok banget, Pak ya. Dan gua harapkan film Barbie juga bisa menang Oscar deh. Literally untuk Margot Robbie ya deh. Gua pengen tahu Margot Robbie seperti apa kalau dia menang Oscar. Nah, seperti itu. Oke. So, itu cuma mengenai video kali ini. Nah, sekarang giliran kalian. Nah, kalau kalian udah menonton film Barbie, tulis aja di kolom komentar di bawah. Gua pengen tahu review kalian seperti apa untuk film Barbie ini.
keluarkan pendapat kalian. Dan kalau kalian ingin menyanggah pendapat gua, silahkan aja, bebas, tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, pakai Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Pusut Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jelo. Tak sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!